Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini, kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, yang dimana telah menjadi kewajiban bagi seorang muslim, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, baik dari golongan muda maupun yang sampai yang tua. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa hal akan saya sampaikan sebelum masuk ke acara yang paling inti, yaitu dengan alhamdulillahirabbil alamin memuji kepada apa yang menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi takdir Allah bahwasanya alhamdulillah di sini di pimpinan Jamaah Gading Ketuka 2 ini telah didirikan pemuda yang tadinya kita masih bersatu dengan PJ Curug, PJ Pemuda Curug. Sekarang kita sudah mekar, kita sudah memisahkan diri. Juga bagi ikhwati iman yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, maka kami masih membuka seluas-luasnya untuk wakaf tanah di belakang Al-Kafah. Juga alhamdulillah di sini telah berdiri kios L1 Mak yang menjadi gerakan dari PD Persis untuk sosial ekonomi umat. Maka untuk mempersingkat waktu, acara ini yaitu jihad yang akan diisi oleh Abu Sabda Usman bin Harudi. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya mohon maaf, ada sambutan dulu dari pimpinan cabang Persatuan Islam Cabang. Maka kepada pimpinan cabang, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah kita bisa hadir seperti biasa ahad pertama di Gading Ketuka. Ditetapkan karena ada kios kita di sini. Kami persilakan kepada jamaah untuk bisa memesan dan belanja di kios kita. Yang kedua, ini ada dari PD bagi yang akan kurban. Jadi ada disinfeksi kandang, nanti bisa dibagikan ke jamaah yang melaksanakan kurban dengan teknis dipimpin oleh panitia kurban PC Ustaz Zainal dan Ustaz Dede Tarsab. Alhamdulillah, pengumpulan dana untuk musibah di Ciwidey telah kita sampaikan. Jazakumullah khairan kepada seluruh
pimpinan jamaah yang ikut andil memberikan donasinya. Walaupun ada beberapa jamaah yang belum, tapi insya Allah menyusul bisa langsung ke bidang sosial. Berikutnya pengumpulan penggalangan kurbani di masing-masing jamaah. Alhamdulillah di Al-Kafah sudah hampir 7 yang kepantau dan selalu di-share untuk melihat perkembangan. Di Sanggar hampir 33, udah mau sapi keempat. Mungkin di Cerengit yang sudah hampir 15 ya, tapi belum ada. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki dan kesempatan untuk bisa berkurban pada tahun ini. Demikian dari anak sambutan sedikit. Yang punya kewajiban ke BMT kami persilahkan karena bisa pinjam buat kurban. Oh iya, Anda lihat Ustadz Aceh ingat ke Ustadz Mukhtar Allahyarham kemarin ya, karena sangat ini sekali karena beritanya simpang siur, tidak ada ini. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni segala kesalahannya. Begitu juga kepada hewan kita yang kurang sehat dan tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jihad yang akan datang. Kita libur karena Idul Adha dan lanjut lagi nanti yang ketiga insya Allah di Atarahum Ustaz Nanang Sukarman. Demikian, jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kelihatan. Ininya gini mas, ininya kakinya 2 gini, ininya diputar. Nah, sok. Lain, ini bisa diputar? Nah, enggak ininya nih posisi kakinya jadi jatuh. Jazakallahu kepada pimpinan BC yang telah menyampaikan sambutannya. Lalu kita akan langsung ke acara selanjutnya, yaitu jihad yang akan dibawakan oleh pemateri Al-Ustadz Usman Burhanuddin atau yang dikenal sebagai Abu Sabda. Kepada Al-Ustadz waktu dan tempat saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bermuwajahah di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, yang mudah-mudahan acara atau berkumpulnya kita di tempat ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja karena ini sudah mulai siang begitu, kita langsung saja ke pembahasan. Kita akan coba membahas metodologi penetapan awal bulan Hijriah di Persatuan Islam.
Karena mungkin untuk sekarang mungkin di HP ibu-ibu, di HP bapak-bapak masih ramai ya tentang penetapan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Itu banyak sekali tulisan-tulisan yang tersebar begitu, yang kadang-kadang mempertanyakan kenapa diputuskan tanggal sekian, kenapa misalkan juga berbeda antara Indonesia dan Arab Saudi. Nah, ini mungkin kita akan bahas sekarang. Jadi kita akan membahas metodologi penetapan awal bulan Hijriah khususnya di Persis. Kemudian nanti kita akan ambil contoh kasusnya adalah Dzulhijjah 1443 Hijriah. Nah, yang pertama di sini kita langsung saja ke yang pertama, silakan dilihat. Ini ada yang pertama itu kemunculan hilal sebagai mikot zamani masuknya awal bulan Hijriah. Ini hadisnya atau dalilnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu 'anil ahillah tentang bulan atau bulan sabit. Qul katakanlah ya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan-bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Nah, dengan ayat ini semua sepakat, baik NU, baik Muhammadiyah, baik Persis, Al-Irsyad dan lain-lainnya sepakat bahwa kemunculan hilal itu adalah tanda masuknya awal bulan, sepakat semuanya. Jadi di sini belum ada perbedaan. Nah, nanti baru muncul perbedaan ketika dengan apa mengetahui kemunculan hilal. Jadi kan tadi kemunculan hilal adalah pertanda masuknya awal bulan. Pertanyaan selanjutnya, dengan apa mengetahui kemunculan hilal? Nah, baru di sini nanti ada dua kubu yang berpendapat berbeda begitu. Yang pertama ada yang menggunakan metode ru'yah. Jadi ketika mengetahui kemunculan hilal, yang pertama ini menggunakan metode ru'yah. Nah, ru'yah itu apa? Nah, metode ru'yah adalah metode melihat langsung. Ya, metode melihat langsung pada tanggal 29 bulan berlangsung. Ya. Nah, yang ru'yah itu akan langsung turun ke lapangan, kemudian melihat hilal di arah barat. Di arah barat ya kalau hilal itu. Nah, melihat hilal di arah barat. Nah, kalau hilalnya kelihatan besoknya tanggal 1. Kalau hilalnya tidak terlihat ketika di ru'yah, maka besoknya adalah tanggal 30, tanggal 1-nya adalah lusanya. Itu yang disebut dengan metode ru'yah. Nah, ini digunakan diantaranya oleh Nahdlatul Ulama. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada yang menggunakan metodologi hisab. Jadi untuk mengetahui kemunculan hilal, itu yang kedua itu tidak melihat langsung hilal di lapangan, tidak turun ke lapangan, tetapi untuk mengetahui kemunculan hilal, yang kedua ini cukup dengan menghitung posisi bulan dan matahari ketika maghrib tanggal 29. Jadi dihitung tanggal 29 maghribnya kapan, kemudian yang kedua posisi hilalnya ada di mana, berapa derajat, kemudian posisi mataharinya juga berapa derajat, lalu elongasinya berapa derajat, jadi dihitung. Nah, di hisab inilah nanti kemudian ada beragam pendapat, dimulai dari sistem hisab sampai kriteria masuknya awal bulan menurut hisab. Nah, yang pertama misalkan di sistem hisab itu ada hisab yang sederhana. Jadi ada hisab yang sederhana. Tiap bulannya itu bergantian 30, 29, 30, 29, 30, 29 sampai Dzulhijjah itu bisa 29, bisa 30 hari. Nah, ini hisab yang sangat sederhana sekali. Ini disebutnya dengan hisab urfi. Dan ini yang dibuat di zaman Umar
bin Khattab. Cuman harus diketahui Umar bin Khattab membuat penanggalan kalender urfi itu bukan untuk ibadah, tapi untuk administrasi saja. Gitu. Jadi untuk administrasi. Misalkan nih, sekarang di kalendernya tanggal 1. Ya, hari ini misalkan hari Ahad tanggal 1 di kalendernya. Nah, bisa jadi di zaman Umar itu Ramadannya menjadi hari Senin karena misalkan ketika ru'yah hilalnya tidak kelihatan, jadi hari Senin. Begitu. Jadi antara kalender urfi dengan kenyataan di lapangannya atau pelaksanaannya itu bisa jadi berbeda. Dan itu tidak jadi masalah waktu itu. Karena apa? Karena sekali lagi kalender urfi di zaman Umar bin Khattab hanya dibuat untuk administrasi kenegaraan saja. Nah, kemudian nanti ada hisab-hisab hakiki. Kalau yang tadi hanya menghitung peredaran bulan yang rata-rata saja sehingga dijadikan 29, 30, 29, 30 atau 30, 29 berurutan atau bergantian. Nah, ada juga hisab-hisab yang menghitung peredaran bulan dan matahari dengan nyata. Jadi asli dihitung pergerakan bulannya, ya, pergerakan mataharinya. Nah, ini disebutnya hisab hakiki. Dan ini pun ternyata ada beragam, ya, ada beragam sistem hisab di hisab hakiki ini. Dimulai dari yang paling sederhana hanya menggunakan tambah, bagi, kurang. Kemudian sampai ada yang kontemporer, ya, sampai ada yang kontemporer menggunakan sinus, kosinus, tangen dan sebagainya. Nah, ini ada yang takribi, ada yang tahqiqi, ada yang tahqiqi, sampai ada yang asli, yang kontemporer. Nah, nanti kalau saya jelaskan ini rada panjang. Cuman ini gambaran bahwa dari takribi sampai asli itu menggambarkan hisab-hisab dari yang paling sederhana sampai hisab yang paling akurat. Begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, tadi kan ada dua metode, metode ru'yah dan metode hisab untuk penetapan awal bulan Hijriah. Pertanyaannya, posisi persis di hisab atau di ru'yah? Itu yang pertama. Nah, ternyata kalau kita lihat berdasarkan SK Dewan Hisbah tentang kedudukan hisab dan ru'yah, silakan dilihat di kertasnya. Dalam penetapan awal bulan tertanggal 24 Rabiul Awal 1422 Hijriah atau 16 Juni 2021, Persis itu memposisikan diri di metode hisab. Jadi dari dulu sampai sekarang Persis itu memposisikan diri di metode hisab, bukan metode ru'yah. Nah, ini yang harus dipahami. Sebab seringkali ada yang mengatakan dulu mah katanya Persisnya hisab, sekarang ru'yah. Tidak. Ternyata dari dulu sampai sekarang Persis itu hisab. Nah, ini di sidang Hisbah waktu itu, sidang Dewan Hisbah waktu itu mengistinbat bahwa menetapkan awal bulan Hijriah dengan hisab sah untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini adalah posisi, ya. Jadi Persis itu memposisikan diri. Jadi secara resmi pada tahun 2001 Persis memposisikan diri di hisab. Bahkan ternyata ketika saya cek secara sejarah, Persis itu memang sudah memposisikan diri dari awal itu menggunakan hisab. Nah, ini diantaranya kalender-kalender yang dibuat oleh Ustaz Abdurrahman sejak tahun 1960 itu disusunnya berdasarkan hisab. Nah, jadi dari 1960 pakai hisab, di 2001 diresmikan, gitu ya, secara resmi menggunakan atau melalui sidang isbat di Ketuk Palu. Memang Persis itu posisinya di posisi hisab, bukan di posisi ru'yah. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai ada yang menyatakan Persis itu dulu hisab, sekarang ru'yah. Ternyata tidak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Persis itu menggunakan hisab, bukan ru'yat. Nah, apakah ru'yat itu masih diperlukan di Persis? Itu pertanyaan selanjutnya. Apakah
ru'yat itu masih diperlukan di Persis. Nah ternyata ru'yat itu masih diperlukan di Persis. Kenapa? Karena hisab yang ada sekarang itu berasal dari ru'yat. Ru'yat ratusan tahun, ribuan tahun, kemudian diformulasikan menjadi angka-angka hisab. Ya, angka-angka untuk data-data hisab. Nah sehingga tetap yang namanya ru'yat itu diperlukan untuk membangun, untuk mengecek gitu ya, hisab-hisab atau data-data hisab yang digunakan. Kemudian yang kedua, nah kriteria yang dipakai oleh Persis itu kan sekarang kriteria imkan ru'yat. Nah kriteria imkan ru'yat itu kan dinamis, ya dinamis. Jadi bisa berubah sesuai dengan fakta di lapangan. Nah dari mana diketahuinya? Dari ru'yat. Jadi ketika misalkan sekarang itu 3 derajat 6,4 gitu ya. Nah kemudian misalkan menurut ru'yat ada data ya bisa dilihat di bawah itu. Nah itu nanti bisa jadi pertimbangan untuk perbaikan kriteria imkan ru'yat ke depan. Nah itu yang kedua. Kemudian yang keempat, sistem hisab di Persis. Nah ini sistem hisab di Persis. Nah ini ternyata Persis itu sekarang sudah menggunakan sistem hisab yang kontemporer. Jadi kan kalau tadi ada yang dari takribi sampai asri kontemporer. Nah Persis itu di mana? Ternyata Persis sudah menggunakan yang kontemporer. Ini yang kontemporer, itu yang asri. Nah diantaranya menggunakan data-data PSOP 87 dan ELP 2000 atau ELP MPP yang untuk menghitung posisi bulan dan matahari saja ini menggunakan sampai 7.328 suku koreksi. Ini sampai 7.000 gitu ya. Jadi bukan 4 suku koreksi, 5 suku koreksi, sampai 7.300 suku koreksi. Ini sangat panjang sekali. Ini ya, jadi kalau misalkan saya ngitung juga, ini karena misalkan RAM di laptop saya cuma 6, itu kalau ngitung saja ini lama, klik gitu ya, tunggu lama baru muncul hasilnya. Kenapa? Karena memang suku koreksinya sampai 7.000 suku koreksi. Itu. Jadi secara sistem hisab itu di Persis sudah menggunakan sistem hisab yang paling kontemporer untuk sekarang, sehingga ketika digunakan untuk menghitung gerhana matahari atau gerhana bulan itu hasilnya sama atau mendekati NASA gitu. Jadi kalau NASA misalkan gerhana mataharinya terjadi jam 6.32 lebih 50, hasil hitungan DHR Persis juga sama seperti itu, 6.3520 misalkan seperti itu. Itu sudah sampai sana gitu. Jadi secara perhitungan posisi bulan, posisi matahari itu sudah menggunakan sistem hisab yang paling kontemporer untuk sekarang. Nah, selanjutnya kriteria hisab Persis. Jadi walaupun nanti secara posisi itu sudah bisa ditentukan, tapi nanti harus juga punya kriteria untuk menetapkan awal bulannya. Misalkan nih secara perhitungan ya, dengan yang kontemporer tadi dinyatakan bahwa ketinggian bulan itu 3 derajat, kemudian elongasinya misalkan 5,4. Apakah sudah masuk awal bulan atau belum? Nah ini yang disebut dengan kriteria gitu. Seperti misalkan kriteria kelulusan gitu ya, misalkan ada anak misalkan nilai matematikanya 5. Nah apakah lulus atau tidak? Ada sama dengan kriteria awal bulan itu. Ketika misalkan kriteria yang sudah ditetapkan begitu, nah maka kita lihat datanya. Apakah datanya sudah memenuhi kriteria atau belum? Kalau belum berarti tidak lulus atau tidak masuk. Kalau misalkan sudah masuk, nah berarti dia lulus atau awal bulan sudah masuk. Nah seperti itu yang disebut dengan kriteria. Nah ternyata kalau kita perhatikan sejarah, kriteria hisab Persis itu berkembang ya, berkembang atau terus mengalami perkembangan, dimulai dari Ijtima Qoblal Ghurub
ini kalau misalkan kita lihat sejarahnya, Persis ini menggunakan hisab dengan kriteria istimah qoblal ghurub sampai 35 tahun. Ini bisa dilihat di sini di sebelah sini. Ini dari tahun 1960 sampai 1995. Ini berarti 35 tahun memakai istimah qoblal ghurub. Nah, waktu itu Ustaz Abdul Rahman memutuskan awal bulan Hijriah itu masuk hanya dengan menghitung istimah saja. Istimahnya kapan? Istimah itu apa ya? Jadi istimah itu posisinya seperti ini. Jadi ini matahari, kemudian bulan, bumi. Jadi matahari, bulan, dan bumi. Jadi kalau misalkan ini bulan, nah ini buminya di sebelah sini. Jadi ini kita melihat bulannya itu yang bagian gelapnya, gitu ya. Jadi tidak terlihat di bumi, dari bumi. Nah ini yang disebut dengan istimah, gitu ya. Jadi ini ada bumi, kemudian di sini bulan, di sini matahari. Gitu. Nah, otomatis ketika sejajar atau hampir sejajar seperti ini, nah nanti cahaya bulannya kan tidak ada ya. Gitu. Nah, ketika bergeser bulannya, nah baru ada cahaya. Nah, itu oleh Ustaz Abdul Rahman dikatakan hilal dan awal bulan masuk, gitu. Jadi ketika istimah yang seperti ini terjadi sebelum maghrib, oleh Ustaz Abdul Rahman dinyatakan hilal atau bulan itu sudah wujud menjadi hilal, gitu ya, jadi hilal sehingga masuk awal bulan, dan itu digunakan sampai 35 tahun untuk membuat kalender, gitu ya. Lalu pada tahun 1996, nah, Ustaz Ghazali ini mengembangkan kriteria istimah qoblal ghurub menjadi wujudul hilal. Nah, kenapa? Karena ternyata ketika istimahnya terjadi sebelum maghrib, nah pas maghribnya bulan itu kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di atas. Nah, akhirnya oleh Ustaz Ghazali ditambah kriterianya. Jadi selain istimahnya terjadi sebelum ghurub, nah ketika matahari terbenam, posisi bulan harus ada di atas ufuk. Nah ini yang disebut dengan wujudul hilal. Jadi ini penambahan dari kriteria yang digunakan dari Ustaz Abdul Rahman. Jadi asalnya istimah saja yang dihitung, ternyata ketika istimah saja yang dihitung sebelum maghrib, pas maghribnya bulan itu posisinya bisa di bawah, bisa di atas. Akhirnya ditambahkan oleh Ustaz Ghazali syarat yang kedua, istimahnya sudah terjadi sebelum maghrib. Yang kedua, ketika matahari terbenam, bulannya masih berada di atas ufuk. Itu tambahannya dari Ustaz Ghazali, dan itu digunakan di versi selama 5 tahun. Betul. Jadi 5 tahun saja itu wujudul hilal itu digunakan di versi. Kemudian di tahun 2000 berapa ini? 2002 ya. Di tahun 2002 ya, istimah atau kriteria penetapan awal bulan itu berkembang lagi. Yang asalnya wujudul hilal kemudian berkembang lagi menjadi kriteria imkanur ru'yah. Nah, imkanur ru'yah itu nambah satu syarat lagi. Jadi istimahnya sudah terjadi sebelum maghrib. Yang kedua, ketika matahari terbenam, bulannya ada di atas ufuk. Yang ketiga, syarat yang ketiga, bulan yang ada di atas ufuk itu cahaya sabit hilalnya sudah bisa dilihat. Nah, itu yang dihitung yang ketiganya. Jadi ini perkembangan kriteria penetapan awal bulan. Jadi imkanur ru'yah itu bukan harus dilihat, tapi dihitung kapan bulan sabit itu atau hilal itu sudah bisa dilihat cahayanya. Itu jadi bukan harus turun ke lapangan. Yang turun ke lapangan mah itu ru'yah. Jadi dihitung. Jadi dihitung istimahnya kapan? Ketika istimah sudah terjadi, ketika maghribnya bulan posisinya ada di atas ufuk, lalu dihitung lagi cahaya sabit hilalnya apakah sudah bisa dilihat atau belum. Dihitung, jadi bukan dilihat, gitu ya. Dihitung lagi sama, hisab juga. Jadi wujudul hilal, istimah qoblal ghurub, kemudian wujudul hilal, imkanur ru'yah, itu semuanya adalah bagian dari hisab, bukan bagian dari ru'yah. Cuman tadi
sekali lagi, yang pertama istimah qoblal zuhur itu ngitungnya cuma satu, istimahnya terjadinya kapan? Sebelum maghrib, berarti masuk tanggal. Yang kedua wujudul hilal itu ngitungnya dua. Yang pertama istimah sebelum maghrib, kemudian ketika maghrib bulannya berada di atas ufuk. Nah yang ketiga imkanur ru'yat ngitungnya tiga. Hitungnya tiga. Satu, istimahnya sudah terjadi sebelum maghrib, posisi bulannya berada di atas ufuk, dan cahaya sabit bulannya sudah bisa dilihat. Nah itu yang dihitungnya di imkanur ru'yat. Jadi sama-sama bisa. Jadi bukan dulu rumah ru'yat sekarang dulu rumah hisab sekarang ru'yat, katanya bukan seperti itu. Jadi tiga-tiganya adalah kriteria hisab gitu. Nah cuma nanti di sini di imkanur ru'yat berkembang kapan cahaya sabit bulan itu bisa dilihat. Nah pertama Persis di 2022 sampai 2012 itu menggunakan kriteria bahwa sabit bulan itu sudah bisa dilihat bila tinggi bulan 2 derajat, kemudian elongasinya 3, atau umur bulannya 8 jam dari istimah. Itu berarti cahaya sabit bulannya sudah bisa dilihat. Itu digunakan di Persis dari 2012 sampai 2002 sampai 2012, berarti 10 tahun, itu 10 tahun dipakainya. Dan kebetulan ya kriteria yang dipakai Persis di 2022 sampai 2012 itu sama dengan pemerintah, sehingga di 2022 sampai 2012 itu tidak ada perbedaan dengan pemerintah, tenang gitu. Jadi tidak ada perbedaan, tenang aja gitu kan. Di kalendernya di almanaknya tanggal 1-nya sekian, hari ini ya sama, kenyataannya juga sama gitu ya. Jadi selama 10 tahun itu kita dalam suasana ya tenang gitu ya. Nah, cuman pada tahun 2013 karena ternyata kriteria Mabim yang 238 itu ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan gitu ya. Jadi kan tadi itu hilal bisa dilihat ketika tingginya 2 derajat, elongasinya tingginya 2 derajat, elongasinya 3, atau umur bulan 8 jam. Itu kan sudah dikatakan bisa terlihat. Ternyata di lapangan tidak seperti itu. Di lapangan tinggi bulan 2 derajat, elongasi 3 itu sulit sekali untuk dibuktikan, bahkan tidak pernah ada. Gitu ya. Nah akhirnya Persis menggunakan kriteria astronomis untuk menentukan kapan hilal bisa dilihat gitu ya. Nah kriteria astronomis yang digunakan di Persis waktu itu mengadopsi kriteria 8, yaitu hilal sudah bisa dilihat cahaya sabitnya bila beda tinggi 4 derajat, elongasi 6,4 gitu ya. Jadi beda tinggi itu seperti ini. Ini kalau saya ibaratkan matahari ya. Kemudian di sini ada bulan. Yang disebut beda tinggi itu dihitungnya dari titik tengah ini nih. Dari titik tengah ke titik tengah bulan, dari titik tengah matahari ke titik tengah bulan. Jadi kalau ini ufuknya, nah ini posisi mataharinya di bawah seperti ini. Nah, hilalnya di sini misalkannya, bulannya di sini. Nah, yang dihitungnya itu dari titik tengah matahari ke titik tengah bulan, itu disebutnya beda tinggi. Nah, beda tingginya 4 derajat. Nah, ini nanti harus dibedakan dengan tinggi. Nah, kalau tinggi itu dihitungnya dari sini, ini ufuk, ya. Misalkan ini ufuk barat. Nah, ini bulannya di sini. Nah, kalau tinggi itu dihitung dari ufuk ke sini, ke tengah-tengah bulan. Itu disebutnya tinggi. Nah, sehingga kalau misalkan kita konversi dari beda tinggi 4 derajat itu sama dengan ya tingginya 3 derajat. Itu ya. Jadi beda tinggi 4 derajat itu sama dengan tingginya 3 derajat. Itu ya. Nah, ini mulai diberlakukan di Persis sejak tahun 2013 sampai sekarang. Nah, karena ini berbeda dengan pemerintah masih memakai kriteria 238 ya, kriteria Mabim lama. Sementara Persis dari 2013
13 sudah menggunakan kriteria astronomis, otomatis ada perbedaan antara pemerintah dengan Persis gitu. Nah, disinilah nanti mulai terjadi keributan gitu atau kegaduhan di Persis gitu ya. Nah, disinilah nanti karena ada perbedaan antara Persis dan pemerintah. Nah, di sini kemudian di 2013 itu diputuskan juga ya bahwa ketika terjadi perbedaan antara kalender pemerintah dengan kalender Persis, almanak Persis, maka ulil amri lah yang memutuskan. Nah, ini gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar hisab saja jadinya itu. Jadi di Persis itu sejak 2013 ada hisab, kemudian ada keputusan ulil amri. Khususnya di Ramadan, Syawal dan Zulhijjah itu diputuskan oleh ulil amri. Karena apa? Karena ada perbedaan antara kalender pemerintah dengan almanak Islam Persis. Nah, di tengah-tengah ada ulil amri, yaitu pimpinan jamiah untuk memutuskan mana gitu ya yang harus yang diputuskan kapan tanggal satunya dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Nah, ternyata dari 2013 sampai sekarang gitu ya, sampai 1442 lah, sampai 1442 ketika ada perbedaan antara kalender pemerintah dengan almanak Persis. Nah, ulil amri atau pimpinan jamiah lebih condong untuk memutuskan disamakan saja sementara dengan pemerintah untuk kemaslahatan gitu. Jadi bukan karena hitungannya salah, tapi diputuskan sama dengan pemerintah itu untuk sementara sebelum pemerintah menggunakan kriteria yang sama dengan Persis. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Jadi al-maslahatul amma, kemudian masalah sosial, kemudian ada pertimbangan sosiologis, ada pertimbangan psikologis juga ketika nanti kita diputuskan berbeda dengan pemerintah. Sehingga semua itu dirangkum, kemudian dipertimbangkan oleh PP Persatuan Islam sehingga diputuskan sementara sebelum pemerintah menggunakan kriteria yang baru yang sama dengan Persis, sementara disamakan dulu dengan pemerintah. Jadi bukan karena hisabnya salah. Ini terbukti dari 2013 sampai sekarang 2002 ini belum ada yang disebutnya apa ya? Rekor. Belum ada rekor ya, belum ada rekor ketinggian hilal yang di bawah kriteria yang dipakai oleh Persis, tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Yang ada hanya pengakuan seder gitu ya. Nah, cuman ini harus saya sampaikan juga. Ini kualitas ru'yat ya. Di tempat-tempat ru'yat itu seperti ini. Saya kan ru'yat itu hampir 5 tahun dan itu bukan hanya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, tapi setiap bulan. Jadi 12 bulan itu saya melakukan ru'yat ya. Tapi tetap seperti yang tadi saya katakan bahwa di Persis itu ru'yat bukan untuk menetapkan tanggal 1. Ini hanya untuk menambah data saja. Ini kan sering ketemu dengan orang-orang ketika ru'yat. Ini saya di Cibias, ini beberapa kali saya temukan. Pas maghrib itu di arah barat itu mendung sekali. Matahari saja ketika terbenam itu tidak terlihat. Bahkan sempat hujan rintik-rintik dulu sebentar. Ya. Kemudian di depan itu ada teleskop sampai lebih dari 10 teleskop. Nah, tapi apa yang terjadi ketika ru'yat? Yang bawa teleskop dengan teleskop yang ini, yang robotik ya. Jadi tinggal diklik saja. Bulan, klik langsung itu ngarah ke bulan. Itu langsung bisa seperti itu. Nah, termasuk kita juga bawa teleskop yang seperti itu. Nah, ketika maghrib semua teleskop melaporkan tidak ada ya, yang membawa teleskop itu melaporkan tidak ada yang bisa melihat hilal. Tapi di belakang ada kakek-kakek umurnya sekitar 56 atau 60 tahun lah ya. Beliau angkat tangan. Saya bisa melihat hilal dan berani disumpah. Itu fakta di lapangan seperti itu. Nah, itu sering terjadi. Ini di Cibias.
Kemudian saya juga pergi ke Cakung, karena di Cakung selalu mengatakan berhasil melihat hilal. Nah, apa yang terjadi di sana? Ternyata di Cakung itu, ya, seperti ini faktanya. Mereka punya teleskop. Jadi saya lihat di bawah ada 2 atau 3 tingkat itu gedungnya. Di bawah itu punya teleskop, tapi sepertinya tidak dipakai tuh teleskopnya, sampai banyak bulukan menseberangannya, sampai bulukan tuh teleskopnya. Mereka pakai apa? Nah, mereka hanya pakai patok. Jadi patok seperti ini, kemudian pakai ini, patok lagi seperti ini. Lalu diarahkan ke arah hilal. Misalkan hilalnya menurut perhitungan mereka di sana, diarahkan patoknya ke sana. Nah, saya di sana dengan teman-teman. Ketika dicek, ini kan mereka mengarahkan hilalnya di sebelah sana. Ternyata ketika saya cek, hilalnya itu ada di sebelah sana posisinya. Lalu apa yang dilaporkan oleh mereka tiap tahun ketika mereka meru'yat, yang lain tidak bisa melihat, nah di Cakung itu bisa melihat. Termasuk yang kemarin Zulhijjah juga di Cakung ada yang mengaku melihat hilal juga, gitu ya. Ternyata ru'yatnya seperti itu, tidak berkualitas. Jadi mereka arahkan ke sana, hilalnya ada di sini posisinya. Nah, itu fakta-fakta. Di sana juga sama, di Condro Dipo. Ini kan biasa ya, di Condro Dipo katanya suka dapat melihat hilal. Ini teman saya dari UIN Ponorogo. Teman saya di sana ru'yat dari UIN Ponorogo, sama-sama ru'yat dengan orang-orang yang biasa mengaku melihat hilal itu. Pas maghrib, nah dari sebelum maghrib sampai maghrib dia itu kan pakai teleskop robotik ya. Kemudian dia juga pakai kamera CCD. Jadi kamera CCD itu lebih lebih sensitif daripada mata kita sampai ratusan kali gitu. Ya, ini pakai kamera CCD. Nah, ketika dia moto sampai 1000 frame, jadi 1000 foto dia foto gitu ya. Posisi hilalnya di sana dia foto gitu sampai terbenam hilalnya. Nah, pas maghrib ada yang mengaku melihat hilal di sana itu. Saya melihat hilal dan berani disumpah bahwa saya melihat hilal. Tapi ketika dibuka 1000 foto, 1000 frame yang ada di foto beliau itu sama sekali tidak ada hilalnya. Tidak ada. Gitu. Nah, inilah fakta-fakta di lapangan ketika ru'yat. Nah, itu bisa saya katakan sebelum 2002 ya, sebelum 2002 lah. Nah, sekarang itu di NU itu kan kebanyakan NU ya yang ru'yat itu. Nah, NU ini dia itu mencanangkan, di NU itu mencanangkan ru'yat berkualitas. Mencanangkan ru'yat berkualitas sehingga kemarin itu kan atau yang Zulhijjah itu kalau ada yang mengaku di bawah kriteria, ternyata sama. Sekarang NU itu memakai kriteria yang sama dengan Persis 3 derajat elongasi 6,4. Sama, NU juga ternyata sudah mengadopsi kriteria yang sama. Nah, kalau ada kesaksian di bawah itu, misalkan ada yang ngaku 2 derajat, ngaku melihat hilal, di NU itu sekarang ditolak. Di NU sekarang ditolak. Sama seperti kemarin, ada kan yang di Sidogiri ya, ada yang di Sidogiri, kemudian ada yang di Cakung. Nah, kenapa itu tidak diterima oleh NU? Nah, karena NU sekarang kriteria di almanaknya, kemudian kriteria ru'yatnya itu sudah menggunakan tinggi 3 derajat, elongasi 6,4. Di bawah itu akan ditolak. Sama, makanya kemarin ditolak. Makanya jangan heran nih kalau di WA banyak, oh kemarin tuh ada di Sidogiri katanya, kenapa nggak diterima? Ya memang seperti itu prosedurnya. Karena sekarang kriterianya sudah naik 3 derajat 6,4, maka di bawah itu ditolak. Begitu. Sama sebenarnya ketika kriterianya 2 derajat. Ketika ada yang mengaku 1 derajat itu ditolak juga. Nah, sama seperti itu. Nah, itu ya, jadi sistem kemudian kriteria hisab Persis itu berkembang ya dari istimewa dari istimewa qabla guru wujudul hilal, kemudian ke imkanu ru'yat. Nah, imkanu ru'yatnya kemudian berkembang lagi menjadi keterlihatannya itu Mabin 238, kemudian sekarang itu menggunakan 8, 6, 4
4 derajat 6,4 kalau beda tinggi, kalau tinggi mah 3 derajat 6,4 gitu ya. Jadi Persis sudah menggunakan seperti itu, dan ternyata Persis kan sudah menggunakan ini selama berapa tahun? 10 tahun. Nah ternyata pada tahun 2021 gitu ya, Desember 2021, pemerintah pun menggunakan kriteria yang sama dengan Persis. Jadi bukan Persis menuntutkan pemerintah, tapi pemerintah yang sama sekarang dengan Persis. Jadi Persis sudah 10 tahun yang lalu pakai kriteria itu. Sekarang pemerintah memakai kriteria yang sama dengan Persis. Nah ini mungkin suatu kebanggaan ya buat kita. Bahkan bukan hanya dipakai di Indonesia saja kriteria yang kita pakai sekarang, dipakai juga di Malaysia, dipakai juga di Brunei, juga dipakai juga di Singapura, atau anggota MABIN ya, Menteri Agama Brunei, kemudian BIN itu Menteri Agama Brunei, kemudian Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu dipakai sekarang di sana. Jadi kalender Malaysia, kalender Singapura, Brunei ini nanti sama dengan kalender Indonesia, juga kalender Almanak Islam gitu ya, sama sekarang. Jadi kita mah sudah lebih dulu. Nah, dulu itu sampai kan kalau di DHR itu karena sering diputuskan sama, disamakan dulu dengan pemerintah, sampai ada yang meminta diturunkan dulu kan. Diturunkan dulu, katanya turunkan aja dulu. Yang asalnya 3 derajat 6,4 turunkan aja dulu katanya, jadi 2 derajat lagi. Nah itu DHR nggak mau. Kenapa? Karena DHR itu sudah tahu orang lain itu mau maju, kita malah mundur gitu. Ya kalau diganti jadi 2 derajat jadi mundur. Ternyata terbukti sekarang kitanya karena mempertahankan yang itu. Nah mereka atau Indonesia itu sama sekarang memakai kriteria yang sama dengan Persis. Nah itu. Nah jadi ini yang kelima keenam sudah saya bahas gitu ya. Ketika beda antara yang ini ya, yang kebijakan ulil amri itu, ketika ada beda antara kalender Persis dengan kalender pemerintah, maka di tengahnya ada ulil amri. Nah mereka mempertimbangkan segala aspek untuk memutuskan tanggal 1 demi kemaslahatan, bukan karena kita salah hitung dalam kalender begitu ya. Itu yang perlu saya tegaskan. Contohnya sekarang, contoh kasus Idul Adha 1443 Hijriah. Nah, ini kalau kita lihat Ijtima akhir Zulqa'dah 1443 Hijriah, ini ibu-ibu, bapak-bapak juga nanti bisa memutuskan ya. Kalau tadi sudah paham, jadi kriteria Persis itu tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Ini bisa memutuskan dari data yang sudah saya cantumkan di sini. Ijtima akhir Zulqa'dah ya terjadi pada hari Rabu 29 Juni 2022 jam 9.52 lebih 3 gitu ya. Jadi ini tanggal 29 Zulqa'dah, istimanya terjadi jam 9.52. Misalkan sekarang nih Rabu ya, Rabu 29 Juni misalkan hari ini nih. Nah istimanya terjadi jam 9.52. Pertanyaannya sebelum maghrib atau setelah maghrib? Jam 9.52 itu jam 9.52 sebelum atau setelah maghrib? Sebelum, kan maghribnya kan jam 17-an ya. Ini berarti sudah masuk di istimanya sebelum maghrib. Nah yang kedua, di wilayah Indonesia tinggi bulan antara 0 derajat sekian sampai 3 derajat sekian. Nah sudah masuk 3 derajat belum? Ini 0 derajat sampai 3 derajat. Ini ada yang 3 derajat di Indonesia. Berarti sudah masuk belum? Yang tiganya akan ada 3 derajat, elongasi 6,4. Nah, 3-nya sudah terpenuhi belum? Sudah, ya. 3-nya sudah terpenuhi. Tapi kita lihat lagi elongasi bulan, jarak elongasi bulan matahari 4 derajat sampai 5 derajat. Sudah masuk belum? Belum ya? Belum. Nah, kalau belum masuk, belum terpenuhi dua-duanya atau salah satunya, maka besoknya bukan tanggal 1 gitu ya, tapi tanggal 30, karena hilalnya kalau misalkan kita lihat di data ini, cahaya sabit hilalnya belum bisa dilihat secara hisab gitu ya. Secara hisab cahaya sabit hilalnya belum bisa dilihat. Berarti apa? Ini kan hari Rabu ya. Ini hari Rabu. Nah, berarti besoknya itu
tanggal 30 berarti hari Kamis. Nah, tanggal 1-nya adalah hari Jumat, tanggal 1 Juni 2002 Juli 2022 gitu. Jadi ini gampang kalau sudah paham kriterianya, lihat datanya, ini sudah masuk, ini belum masuk, itulah yang disebut hisab gitu ya. Jadi tidak ada pertimbangan lain sebenarnya, ada pertimbangan apa itu kalau hisab murni itu seperti itu. Kalau misalkan sudah masuk kriteria ya masuk, kalau belum masuk kriteria ya belum masuk gitu ya. Nah berarti kalau tanggal 1-nya itu hari Jumat, berarti tanggal 10-nya hari apa? Hari Ahad, tanggal 10 Juli gitu ya, 10 Juli 2022 ini. Nah jadi dari data-data ini, jadi walaupun kita tidak bisa menghitungnya, tapi kita bisa memutuskan gitu ya. Jadi kalau hitungnya wah panjang gitu ya, ini kalau menghitung istimewanya saja itu lumayan panjang ya, apalagi menghitung posisi bulan dan mataharinya itu sangat panjang sekali. Dan ini kan dihitungnya se-Indonesia, jadi bukan hanya di Pelabuhan Ratu, bukan hanya di Aceh, tapi dihitungnya se-Indonesia. Itu biasa kita menghitungnya sampai 500 kota di DHR itu, sampai menghitungnya 500 kota lebih gitu. Dihitung kota-kota besar di Indonesia sampai 500 itu baru dicantumkan di sini gitu ya. Di Indonesia tinggi sekian sampai sekian, elongasi dari sekian sampai sekian. Nah dari data ini kita bisa memutuskan gitu ya, tanggal 1-nya kapan gitu ya. Kalau terpenuhi berarti tanggal 1-nya besok, kalau tidak terpenuhi berarti tanggal 1-nya adalah lusanya. Paham ya? Nah itu, jadi sebenarnya gampang ya untuk memutuskan, asal tahu kriterianya seperti apa, datanya berapa gitu ya. Nah itu. Nah selanjutnya, kenapa Indonesia itu ya lebih lebih lambat ketimbang di Arab Saudi? Padahal katanya kan Indonesia cuma beda 4 jam, itu yang tersebar di WA itu ya. Banyak juga yang nanya ke saya, ini kan Indonesia dengan Arab katanya bedanya kan cuma 4 jam, harusnya kan lebih dulu Indonesia ketimbang Arab Saudi. Nah ternyata sama seperti ini, kita hitung dulu Indonesia, kemudian kita hitung dulu Saudi. Ternyata di Indonesia Rabu 29 Juni kemarin itu hilal belum bisa dilihat secara hisab ya. Nah ternyata ketika ru'yat pun sama ya. Ketika ru'yat, Kementerian Agama melakukan ru'yat di berapa titik itu, hampir 86 titik ya. Itu ternyata tidak ada yang mengaku melihat hilal. Nah ini ada yang rada lucu juga nih. Itu kan biasanya di Pelabuhan Ratu itu kan selalu ada saja yang mengaku melihat hilal. Ustadz Hilman kemarin itu kan ru'yat di sana di Pelabuhan Ratu. Ustadz Hilman putranya almarhum Ustadz Gojali gitu ya, ru'yat di sana. Nah itu kan beliau itu sudah tahu dari saya siapa yang suka mengaku-ngaku melihat hilal gitu ya di sana. Saya tunjukkan ini orangnya, Pak Haji ini gitu ya, Kiai Haji ini nih. Sadiulman kan didekati oleh Sadiulman. Ini kan kemarin itu di Pelabuhan Ratu cerah ya. Atau Sadiulman, ini kesaktiannya kemana katanya? Biasanya kan suka bisa melihat kalau di atas 2 derajat. Itu kan kemarin di Pelabuhan Ratu 2 derajat, tapi sekarang beliau itu tidak berani bersaksi melihat hilal. Kenapa? Karena ternyata ketika dinaikkan derajatnya jadi 3 derajat, ini beliau tidak mau lagi ngaku di 2 derajat. Jadi ketika ngaku 2 derajat itu apa yang dilihat ya? Gitu ya. Nah ini ya, kemarin yang mana tidak kesaktian ya, sehingga yang sekarang itu tidak bisa terlihat walaupun sudah di atas 2 derajat. Sudah belum itu kata beliau seperti itu. Ini sampai di gitu saya jawaban ya. Nah gitu ya. Nah ternyata di Indonesia Rabu itu belum bisa terlihat. Tapi nah kan bulan itu terus bergeser ya, elongasinya terus membesar, kemudian ketinggiannya terus membesar kalau ke sebelah barat. Nah pas di Arab Saudi itu hilal sudah bisa dilihat secara hisab gitu ya, secara hisab sudah bisa dilihat.
dilihat. Ternyata di sana pun benar. Pada hari Rabu ya, malam Kamis itu hilalnya sudah bisa dilihat secara ru'yah. Jadi ada yang laporan di Arab Saudi. Nah, sehingga di Arab Saudi ditetapkan Zulhijjahnya adalah hari Kamis, itu kan karena Rabu malam Kamisnya sudah bisa terlihat. Dan Zulhijjahnya atau 10 Zulhijjah Idul Adha ditetapkan tanggal 10 Juli 2022. Dan seperti itu. Jadi bukan karena beda jamnya yang diperhatikan, tapi hilalnya di Arab Saudi dan Indonesia mana yang duluan terlihat. Ternyata di Indonesia belum terlihat. Makin ke barat itu makin tinggi, elongasinya makin besar, sehingga di sana sudah bisa dilihat. Nah, itulah kenapa antara Indonesia dengan Arab Saudi berbeda. Karena di Indonesia belum bisa terlihat, di Saudi sudah bisa terlihat. Dan ini akan terulang pada tahun 1444 nanti. Jadi Indonesia dengan Arab Saudi akan beda lagi. 1444, 1445, 1446 itu akan beda antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kemudian 1447 sama ya. Cuman di 1447 kalau tidak salah nih di 1447 itu bedanya antara Muhammadiyah dengan Arab Saudi. Jadi Muhammadiyah belum masuk, Arab Saudi sudah masuk. Gitu ya. Nih 1448 juga akan terjadi perbedaan gitu dengan Arab Saudi. Jadi akan sering ya terjadi perbedaan dengan Arab Saudi, khususnya untuk Zulhijjah. Jadi kemarin itu saya cek, ini selama 5 tahun ke depan itu ada 4 kali perbedaan dengan Arab Saudi. Jadi kasusnya seperti hari ini gitu ya. Indonesia beda dengan Arab Saudi. Nah, itu ya. Jadi kenapa di Indonesia di kasusnya Idul Adha Indonesia lebih dulu, kemudian Arab Saudi belakangan, atau Saudi lebih dulu gitu ya, Indonesia belakangan gitu. Kembali. Nah, kesimpulannya, dari keterangan-keterangan di atas maka dapat diringkas bahwa metodologi penetapan awal bulan di Persis ya itu satu dilakukan dengan hisab. Ya, dilakukan dengan hisab, bukan dengan ru'yah. Jadi itu yang harus saya tekankan. Kemudian kriteria hisabnya adalah hisab imkanur ru'yah. Itu berdasarkan SK Dewan Hisbah 19 Februari 2012. Jadi ada SK-nya ya, imkanur ru'yah itu. Jadi tidak ditetapkan oleh Dewan Hisab Ru'yah, tapi yang menetapkannya adalah Dewan Hisbah. Nah, Dewan Hisab Ru'yah itu hanya menghitung gitu. Ketetapan dalil-dalil syar'inya tetap Dewan Hisbah. Kemudian kriteria hisabnya adalah hisab imkanur ru'yah, dan hisab imkanur ru'yah yang digunakan adalah imkanur ru'yah 8 pada dengan SK DH 31 Maret 2012 dan ditegaskan lagi pada sidang Dewan Hisbah pada tahun 2021. Jadi 2021 ada yang mau ini kan, ada yang mau turun tuh pas 2021 itu. Pada bulan apa nih? Pada bulan Februari. Bulan Februari ada yang mau turun lagi kriteria hisab Persis itu, sehingga disidangkan lagi gitu. Cuman tidak gitu ya, tidak diterima, tetap ditetapkan yang 3 derajat 6,4. Akhirnya alhamdulillah pada Desember 2021 pemerintahnya sama dengan Persis gitu ya. Ini kalau kita turun di Februari 2021 kemudian pemerintah naik di Desember 2021, ini kan kita jadi ini ya, jadi malu juga sebenarnya. Jadi yang lain maju, kita mundur. Nah, alhamdulillah pada Februari itu tidak jadi mundur ya, tapi tetap 3 derajat 6,4. Alhamdulillah pemerintah pun sama sekarang di Desember 2021 sama dengan kriteria Persis. Kemudian khusus untuk Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, karena tadi itu ada perbedaan ya, ada perbedaan antara Persis dengan pemerintah, maka khusus untuk Ramadan, Syawal dan Zulhijjah keputusan awal bulan itu diserahkan pada ulil amri atau pimpinan jamiah gitu. Jadi tidak murni hisab, tapi ada pimpinan jamiah di tengah-tengahnya untuk memutuskan mana yang lebih maslahat
bagi jamaah-jamaah Persis gitu ya. Apakah sama dengan pemerintah atau beda dengan Persis? Nah, akhirnya dari 2013 sampai kemarin itu ditetapkan sementara ikut dulu pemerintah gitu ya. Nah, alhamdulillah tadi sudah saya katakan pemerintahnya sekarang sudah sama dengan Persis, sehingga nanti tidak akan lagi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi karena sudah sama, kita kembali lagi ke 2012 ya. 2002 ya. 2002 kan kita sama dengan pemerintah ya. Ada pertimbangan ulil amri tidak? Tidak. Nah, nanti pun tidak ada lagi. Karena apa? Karena sudah sama gitu. Jadi nanti mah amanat seperti itu, keputusannya seperti itu gitu ya. Jadi tidak akan berubah atau disamakan dengan pemerintah karena kemaslahatan. Nah, sampai saat ini ya, saya baca yang sebelah sini. Nah, terkait keputusan ulil amri yang berbeda dengan amanat Islam dalam penetapan awal bulan Hijriah itu adalah ijtihad ulil amri, hingga apapun keputusannya mesti ditaati dan dihormati. Nah, 3 sampai saat ini ketika putusan ulil amri berbeda dengan amanat, bukan disebabkan salah hitung di amanat, tapi karena berbagai pertimbangan lain selain pertimbangan hisab astronomi, seperti diantaranya masalah amah, masalah jamiah, aspek sosiologis, sampai aspek teknis pelaksanaan Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau berbeda dengan pemerintah, itu semuanya dipertimbangkan oleh pimpinan jamiah sehingga diputuskan mana yang lebih maslahat. Jadi bukan dikarenakan kesalahan perhitungan gitu ya. Nah, ini catatan, ini insya Allah mulai tahun 1444 yang akan datang, kalender pemerintah akan sama dengan amanat Islam, sebab kriteria hisab pemerintah ini sudah sama dengan kriteria hisab Persis, yaitu tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Ya, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah sama lagi mulai tahun 1444 Hijriah. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Suka ada pertanyaan? Ya? Oh. Perbedaan Indonesia sama Arab Saudi dikarenakan apa? Beda jam. Ya, tadi sudah saya jelaskan, itu bukan karena beda jam, tapi beda keterlihatan hilal. Di Indonesia, Rabu malam Kamis hilal belum bisa dilihat secara hisab, dan secara ru'yah pun ternyata benar. Dari 64 atau 86 ya lokasi ru'yah tidak ada yang bisa melihat hilal. Sementara di Saudi Arabia, Rabu malam Kamis secara hisab sudah bisa melihat hilal, dan ternyata atau hilal bisa dilihat. Ternyata pas ru'yah pun di sana ada yang melaporkan melihat hilal, jadi beda ya. Jadi di Arab itu lebih dulu melihat hilalnya ketimbang di Indonesia. Itu. Jadi kalau misalkan Indonesia lebih dulu melihat hilal, Arab Saudi ya tentu akan sama, bahkan lebih gitu ya. Jadi di Indonesia misalkan 3 derajat, nah ke Saudi itu bisa jadi bedanya atau tingginya sudah 4 derajat. Atau misalkan di Indonesia elongasinya kurang dari atau 6,4, di sana itu sudah lebih dari 6,4 karena lebih barat gitu ya. Itu lebih barat ya. Jadi bukan karena beda jam 4 jam gitu ya, tapi mana yang lebih dulu bisa melihat hilal. Nah, itu. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Oh, boleh. Kan sering kita jarang berhasil kalau melihat hilal. Itu ada pengaruh dari alam, cuaca gimana? Oh iya. Itu untuk keberhasilan hilal, melihat hilal, melihat hilal. Itu yang pertama dari yang pertama kan dari segi perhitungan ya, visibilitas hilal atau imkan ru'yatnya itu dihitung. Ketika secara hisab imkan ru'yat hilal itu belum bisa dilihat gitu ya. Karena apa? Karena hilalnya misalkan elongasinya terlalu dekat dengan matahari, itu akan terganggu gitu ya. Jadi dengan cahaya syafa disebutnya. Jadi kan kalau maghrib itu bisa Ibu Bapak perhatikan, ketika di barat terbenam matahari, di sana kan ada yang disebut orang Sunda layungnya. Nah,
ketika posisinya ada di sini, kemudian terlalu dekat, itu kan disebut elongasi itu sudut pisah ya. Nah, kalau sudut pisahnya atau elongasinya terlalu dekat, nah maka itu fajarnya atau layumnya itu akan mengalahkan cahaya hilal. Jadi kan cahaya hilal itu sangat tipis ya, apalagi yang awal bulan baru itu sangat tipis sekali. Ini akan kalah dengan cahaya matahari yang masih dipantulkan oleh atmosfer atau biasa kita sebut dengan layung berem gitu ya. Nah, itu jadi cahaya hilalnya itu jadi tidak terlihat karena cahaya matahari itu lebih kuat daripada cahaya hilal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua faktor cuaca. Gitu. Jadi faktor cuaca di barat itu, apalagi kalau misalkan di laut sebenarnya kurang ideal ya. Ru'yat di laut itu. Kenapa? Karena di laut itu banyak debu-debu aerosol gitu ya. Jadi banyak butiran-butiran air lah untuk namanya. Nah, itu biasanya di sekitaran 2 derajat, 3 derajat itu banyak dipenuhi oleh debu-debu aerosol ya. Sehingga ketampakan sabit hilal itu terhalang oleh debu-debu aerosol tersebut, atau juga terhalang oleh awan-awan gitu ya, awan hitam gitu ya. Nah, itu biasanya jadi tidak terlihat. Jadi itu faktor-faktor kenapa tidak terlihat begitu. Ada lagi? Silakan mumpung ada di sini. Ya, itu dulu atau ini dulu? Itu dulu. Ya, enggak, saya tapi ternyata keputusan untuk ke pemerintah tidak ada keberanian untuk memutuskan sendiri. Ya. Kenapa simpulin don persis terbuka keberanian untuk menjelek? Ya. Ya, itu kesan pertama mungkin seperti itu. Ya. 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 Nah, itu benar. Itu kesan pertama ketika di almanak dicantumkan tanggal 1 itu tanggal sekian, misalkan tanggal 1 itu bertepatan dengan tanggal 2 Juni misalkan, atau misalkan 2 Juli gitu ya. Nah, kemudian ternyata diputuskan berbeda oleh pimpinan Jamiah. Nah, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan. Jadi, ketika berbeda nih, ada kalender pemerintah berbeda dengan kalender Persis, gitu ya, atau almanak Persis. Tadi saya katakan di tengah-tengah, nah ada keputusan ulil amri yang juga ada SK-nya. Jadi sudah ada SK Dewan Hisbahnya. Jadi untuk yang berbeda tanggal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah yang berbeda antara Persis dengan pemerintah, maka ulil amrilah yang memutuskan, gitu ya. Maka ulil amrilah yang memutuskan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ulil amri untuk memutuskan tanggal 1-nya itu ya, sekarang itu kebijakannya mempertimbangkan berbagai hal ya. Di antaranya pertimbangan di sini ada maslahatul amah, kemudian maslahah jamiah, aspek sosiologis, ada aspek psikologis, sampai aspek teknis. Itu adalah kebijakan ulil amri kita. Sehingga tadi ketika saya katakan, ketika ulil amri memutuskan hal yang berbeda dengan almanak, tanggal yang berbeda dengan almanak, itu termasuk ijtihad ulil amri. Itu termasuk ijtihad ulil amri, sehingga harus ditaati dan dihormati. Itu. Jadi itu ketika beda, nah, maka ulil amri yang memutuskan. Nah, ini sebenarnya hanya sementara ketika berbeda antara kalender pemerintah dengan kalender Persis. Hanya sementara. Sekarang kalau sama, ya sama aja. Tidak ada pertimbangan itu lagi. Sehingga dari nanti 1444 tidak ada lagi pertimbangan apa yang berbeda ya dari almanak dengan keputusan, itu akan sama. Nah, ini hanya kalau misalkan dibandingkan dengan yang Ustaz Ghazali, sebenarnya hisabnya sama saja, cuman kriterianya yang berbeda, gitu ya. Jadi hisabnya sama, kriterianya berbeda. Tadi kriteria yang dipakai Ustaz Ghazali kan wujudul hilal.
Nah, kemudian yang kedua, atau kita itu sekarang imkanur ru'yah, itu tidak jadi masalah gitu ya. Karena baik menurut wujudul hilal atau dengan imkanur ru'yah, ini kan sudah ada aturannya tersendiri itu. Nah, cuman di sini kenapa di usaha Gojalima tetap gitu ya mengikuti amanah, sementara ketika sekarang itu tidak mengikuti amanah tapi disamakan dengan pemerintah. Nah, ini sebenarnya hanya aspek kebijakan saja. Jadi kalau dulu kebijakannya samakan gitu ya dengan amanah. Nah, sekarang dipertimbangkan segala macam. Kenapa? Karena dulu itu kan kita duluan ya. Jadi kalau di wujudul hilal kita duluan, pemerintah belakangannya gitu. Jadi kalau kita Ahad, nah pemerintah Senin. Nah, sehingga dulu itu mungkin berani untuk memutuskan berbeda dengan pemerintah. Tapi sekarang ini kan kasusnya kalau pakai imkanur ru'yah itu pemerintah duluan, nah kita belakangan gitu ya. Nah, sehingga nanti akan terjadi beberapa aspek ini ya yang tadi saya sebutkan, aspek psikologis di jamnya ini kan beda. Itu nggak sembarang barang gitu, itu nggak secara rate orang mencari gitu ya. Itu kemudian yang kemarin itu kenapa sampai muncul bahwa ketika berbeda harus ada ulil amri yang memutuskan. Ini di awal sebenarnya karena itu dulu, karena di PW Jakarta diantaranya gitu ya. Di PW Jakarta ketika dulu amanah berbeda dengan kalender Persis, waktu itu nah di PW Jakarta sudah mengatakan kita akan mengikuti pemerintah sebagai ulil amrinya gitu kan. Nah, ini yang dijaga oleh Persis. Jangan sampai ada perpecahan di antara jamiah Persis. Nah, akhirnya disidangkan kan, itu yang sebab adanya sidang itu diantaranya karena di sana mau sama dengan pemerintah, karena menganggap bahwa ulil amri ini pemerintah bukan pimpinan jamiah. Akhirnya disidangkan dan diputuskan bahwa ulil amrinya bukan pemerintah tapi pimpinan jamiah. Walau nanti pimpinan jamiahnya lebih cenderung disamakan dulu dengan pemerintah dengan pertimbangan aspek-aspek yang tadi saya sebutkan. Nah, seperti itu. Jadi bukan karena mencela-mencela sebenarnya, tapi ini untuk menjaga kemaslahatan di antara jamiah Persis gitu ya, anggota-anggota Persis. Nanti 1444 tidak ada pertimbangan seperti itu karena sudah sama sekarang dengan pemerintah. Ada lagi tadi sebelah sana ibu-ibu, mangga. Ya. Jelas. Nah, itu juga. Wukufnya Jumat, itu kita Sabtu. Nah, itu yang sering juga ditanyakan ke saya dari kemarin itu. Nah, ternyata begini, tidak ada hubungan antara saum Arafah dengan wukuf di Arafah. Kenapa? Karena ternyata menurut tarikh tasyrik, gitu ya, secara tarikh tasyrik saum Arafah itu disyariatkan tahun ke-2 Hijriah, sementara haji disyariatkan tahun ke-6 Hijriah. Jadi Rasul di tahun ke-2 Hijriah itu sudah saum Arafah. Jadi sudah saum di tanggal 9 Zulhijjah, padahal hajinya juga belum ada. Jadi belum ada yang wukuf karena hajinya juga belum ada. Nah, berarti kaitannya yang disebut saum Arafah itu bukan saat ibadah atau yang haji sedang wukuf di Arafah, tapi ketika tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ini kan hanya penamaan hari. Jadi tanggal 8 disebut Yaumul Tarwiyah, tanggal 9 disebut Yaumul Arafah, tanggal 10 disebut Yaumul Idul Adha, tanggal 11 sampai 13 disebut Yaumul Tasyrik. Itu hanya penyebutan nama saja. Gitu. Jadi tidak ada hubungan sebenarnya, atau dalam istilahnya bukan muqaddamah wujud. Gitu. Jadi wukuf di Arafah bukan muqaddamah wujud dari saum Arafah. Jadi bukan karena alasan wukuf di Arafah, karena tanggal 9-nya saja. Tanggal 9-nya
Apakah harus sama? Ya tidak, sesuai dengan keterlihatan di negara masing-masing. Yaitu yang sering ditanyakan juga. Terus ada lagi? Mungkin masih penasaran? Atau sudah panas ya? Ada lagi? Sudah paham atau belum nih? Mudah-mudahan paham ya. Nih ya. Nah, ibu-ibu juga kan kalau seperti ini mungkin paham ya. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak ada pertanyaan, ditutup baik deh. Ini mumpung ada di sini, saya jarang-jarang juga ke sini. Dulu pernah ke sini pas ini ngiblatin ini ya, ngiblatin masjid yang ini ya. Dulu itu. Karena ternyata di Indonesia itu banyak masjid-masjid yang melenceng arah kiblatnya. Melenceng 4 derajat saja itu ke Mesir. Melenceng 25 derajat itu ke Kenya, Afrika Selatan. Ya, gitu. Nah, ini ternyata dulu saya pernah ngecek masjid di daerah itu kecamatan apa ya, saya lupa. Ini 45 masjid. Saya cek yang betul arah kiblatnya hanya 5 saja. Yang 40 melenceng arah kiblatnya. Ya, oh ya, boleh. Ya. Oh ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan seperti itu ya, nggak ada persisnya gitu ya, nggak ada pemerintahnya. Nah itu berarti ibu bisa ijtihad sendiri gitu ya. Apakah nanti mengikuti yang ada di sana ya, atau misalkan ya berarti tidak melaksanakan sunat gitu ya. Ya seperti itu. Itu ijtihad saya serahkan pada ibu sebenarnya. Tapi kalau misalkan secara organisasi ini kan sudah pasti gitu ya. Jadi versi sekian, Muhammadiyah sekian, pemerintah sekian, itu sudah pasti. Cuman kalau keadaannya seperti itu susah juga. Jadi ya saya serahkan mungkin ke ijtihad ibu sendiri. Itu kan sebenarnya hanya sunat saja sebenarnya. Kalaupun tidak melakukan, berarti kalau Idul Fitri masih saum, nggak bisa lah. Iya, kalau masih saum ya nggak bisa. Ya, kalau kita di persis, nah berarti kita kan keyakinan ini persis gitu ya. Nah berarti kita misalkan Idul Fitrinya di sana sudah Idul Fitri, kita masih saumnya ya. Nah, kalau kita terikat dengan jamnya, nah berarti kita mengikuti, ya nggak masalah itu ya. Cuman ya nggak itu, nggak sholat gitu ya. Atau misalkan sholat cuman beberapa atau sekeluarga gitu ya. Nanti pas besoknya, kalau memang betul-betul tidak ada, gitu ya. Ya. Nah itu ada lagi. Nah itu saya pernah juga ngecek yang di daerah Pangalengan. Pangalengan saya cek 13 masjid yang melenceng arah atau yang betul hanya 10 melenceng. Sampai ada yang melenceng sampai 47 derajat. Aneh ya. Ada masjid melencengnya 47 derajat. Jadi kalau ini kiblatnya, kiblat masjidnya, kiblat aslinya itu sampai mentok ke jendela, hampir ke jendela, 47 derajat tuh. Ada ya seperti itu. Itu wah jauh bisa 4 derajat saja ke masjid, ini 47 derajat. Nah itu mungkin nanti ya akan ada diprogramkan, mungkin sebenarnya sudah ada program di Dewan Hisab dan Ruqyah untuk pengecekan masjid-masjid ya. Tapi belum terrealisasi. Sebenarnya kalau ibu bapak bisa, ibu-ibu bapak-bapak bisa mendownload ini, mendownload Islamic Time ini juga kebetulan buatan Dewan Hisab dan Ruqyah. Sudah di-download. Nah, kalau sudah di-download ini ibu-ibu bapak-bapak ini bisa diperhatikan, bisa ngecek kiblat sendiri di rumah sendiri bisa. Ya, ini caranya seperti ini.
Jadi ibu-ibu tinggal pencet saja arah kiblat. Nah, ya. Jadi arah kiblatnya diklik. Kemudian, nah yang paling gampang itu menggunakan ini nih, bayangan kiblat harian. Di sini ada kiblat harian 1 jam 16.51. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak tinggal nyimpen saja, misalkan tongkat seperti ini. Kemudian perhatikan jam 16.51. Jam 16.51 kan berarti mataharinya ada di sebelah sana ya. Nah, bayangannya jam 16.51 itu menghadap ke kiblat. Itu tiap hari ada. Jadi tidak hanya yang 1 tahun 2 kali, ini ternyata ada yang harian. Gitu. Ini tinggal cek saja tiap hari. Ini bisa dicek. Dan tiap hari kan jamnya berbeda ya. Tapi arah kiblatnya akan menunjukkan pada arah yang sama. Jadi misalkan sekarang jam 16.51, besoknya jam 16.54. Nah, arahnya tetap akan sama ke arah kiblat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak gampang gitu ya. Lihat saja di sini. Kiblat hariannya jam berapa? Sekarang jam 16.51. Simpan tongkat, perhatikan jam 16.51. Nah, itu bayangannya menghadap ke kiblat. Gampang ya? Gampang sekali. Jadi ini sengaja saya buat supaya lebih memudahkan. Ini sebenarnya ada juga yang otomatis seperti ini, tapi kalau langsung itu saya tidak anjurkan ya. Saya tidak anjurkan, apalagi untuk mengecek masjid itu tidak saya anjurkan. Ini harus ada kalibrasi dengan bayangan matahari. Ya, nih harus diajarkan dulu, baru itu boleh gitu ya digunakan. Nah, cuman yang paling mudah lihat saja kiblat hariannya gitu ya. Jadi ini kiblat harian. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya tutup saja ini teh, tutup saja. Nah, karena tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sudah paham semua, sudah paham ya. Nah, mudah-mudahan. Nah, saya tutup saja kajian ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Sebelum ditutup, ada beberapa yang akan disampaikan, yaitu untuk jihad minggu depan itu karena bertepatan dengan Idul Adha maka diliburkan, dan untuk minggu depannya lagi untuk jihad 2 minggu ke depan itu di Masjid At-Tauhid. Juga kepada ikhwah iman rahimakumullah, khusus yang di Jaring Ketuka 2 ada kerja bakti pada pukul 8.30 hari ini. Juga akan ada pengajian yang akan dimaterikan oleh Al-Ustaz Effendi di Blok M, di rumahnya Pak Aziz Iwan kita semua. Maka itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Aku lupa lihat dan astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.